Artinya apa? Jadi ketika orang ikhlas itu, ketika ia mengamalkan sesuatu, tidak memikirkan sesuatu yang ia keluarkan. Setiap kali kita lihat ada orang yang buang kotoran, lihat. Ketika ada orang buang BAB, bayangkan, dia masuk ke dalam kamar mandi, kemudian dia ngeden, sekotek. Itu. Setelah keluar, apakah dia ingat dengan sesuatu yang ia keluarkan tadi? Tidak, kalian sudah banyak. Iya, ngeden sesuatu. Tapi apa? Setelah dikeluarkan, sedikit pun dia tidak terlintas ingat dengan apa yang ia keluarkan. Itu ikhlas. Apakah ia berpikir yang kemudian dia itu teringat terngiang-ngiang, ya kita maukah kita semangat hamburger, semangat sate, diiling-iling, wah ya edan. Nah, maka daripada itu ikhlas itu analoginya ya seperti itu. Walaupun singkat dan kelihatannya gampang, tapi dalam prakteknya kita butuh proses. Karena ikhlas juga kemarin sudah ada tahapannya, ada 3 model. Ya. Tapi sekarang kita sudah masuk ke yang paling top saja. Artinya apa? Ketika kita ikhlas itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan segala sesuatu yang ada di hati kita, di benak kita, di pikiran kita, bukan makhluk, tapi untuk semuanya, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Makanya imanul mar'in, tidak sempurna iman seseorang itu ketika apa? Ketika dia itu tidak bisa mempertahankan kualitas daripada ibadahnya alias keikhlasannya. Jadi ketika kita bisa sempurna, bisa dilihat daripada keikhlasan dia itu beribadah pada saat itu. Jadi bagaimana ketika ada orang yang menyaksikan, ya santai saja, kita lakukan saja ibadah, ya kita aman saja. Kalau seandainya di sana tidak ada yang menyaksikan, sama. Atau seandainya misal di sana yang menyaksikan orang, oke. Kalau yang menyaksikan binatang, biasa saja, nggak ada masalah. Nah, makanya ini ya ada sesuatu ya. Ketika ada yang menyaksikan, kemudian kita itu berubah sikap kita di dalam amal kita, maka di situ tanda-tanda keikhlasan yang ada pada diri kita. Nah, misal Pak Sabrudin, ya, ketika Pak Sabrudin itu, ya, misal di warung ada orang cantik yang melayaninya, bagaimana tanggapannya? Sangat menerima sekali, ya, apalagi dia senyum, masya Allah. Iya, ikhlas itu. Tapi ketika di situ yang melayaninya orangnya jelek, gimana? Rada kecut. Berarti apa? Ya, penerimaan ketika kita saat itu seperti itu, ya, tanda-tanda hati kita ada yang tidak beres. Nah, kalau seandainya kita orang yang tulus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang menerimakan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli entah dia itu orangnya cantik, entah itu dia orangnya jelek, entah itu dia orang atau sampai bentuk binatang dan sebagainya, dia tidak akan terpengaruh ketika ia saat beribadah. Makanya Imam Ghazali yang beliau itu memberikan suatu keterangan tentang masalah ikhlas ini. Alamat ikhlas itu orangnya selalu berhati-hati ketika sendiri dia beramal, sholat ataupun zikir, baca Quran atau yang lainnya, dia itu apa? Hati-hati menjaga ikhlasannya. Ketika ramai pun begitu, dia berhati-hati menjaga amalnya itu supaya apa? Tidak bergeser keikhlasannya, tidak bercampur keikhlasannya. Apalagi ketika di situ
banyak sekali media, banyak sekali halayak orang-orang yang menyaksikan, yang terkadang kita itu ya tujuannya yang tadinya untuk Allah, tapi karena kita itu ya ada jamaah, karena ada orang banyak, karena ada media, sehingga apa? Itu niat kita berbelok. Tujuannya yang tadinya karena Allah, sehingga kita berbelok untuk makhluk. Sehingga tujuan tadi bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Dan ini memang terjadi. Ya. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika di situ ada suasana ramai ataupun sepi, kita tidak menghiraukan. Baik di sana ada orang yang hadir banyak, baik di sana itu ada sesuatu yang mungkin bisa kita cari perhatian, tapi kita tidak hiraukan semua itu, karena di dalam hati kita, di dalam angan pikiran kita itu hanya untuk Allah, ingatnya hanya kepada Allah, tidak terpengaruh dengan suasana. Itulah kata Imam Ghazali adalah orang yang bersih ya, keikhlasannya. Kemudian juga apa? Bersih pula batinnya daripada kesyirikan-kesyirikan yang ada. Karena ingat ya, ingat bahwasanya yang namanya syirik ya, yang namanya syirik di dalam diri kita, yaitu ada sifat riya, itu sangat bahaya sekali. Dan ketika kita ya dengan sifat riya itu susah sekali mungkin kita bisa menghindarinya. Karena apa? Riya itu ibaratnya, kalau seandainya kita umpamakan, riya itu sangat tersembunyi, lebih lembut daripada kepala semut hitam yang berwarna hitam di tengah kegelapan, kemudian dirimba berantara yang petang, dia ada cahaya. Itu adalah ibarat daripada riya. Jadi sudah ibaratnya itu lembut kecilnya seperti kepala semut yang warnanya hitam, kemudian berada di belantara yang tidak ada cahaya, gelap gulita, sehingga riya itu tidak kelihatan. Nah, karena tidak kelihatan, ya bisa hinggap di mana saja di dalam diri kita, riya tidak terasa. Karena apa? Saking lembutnya yang namanya riya. Nah, makanya kita kalau seandainya sudah tahu ya, ini kita amalnya ini sudah bergeser, maka apa? Ketika kita seperti itu, kita dikasih resep pindah, atau kita lakukan sesuatu yang kira-kira itu bisa memantapkan ya, mengembalikan daripada niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang yang beramal ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu ya luar biasa. Jadi ketika ada orang yang beramal itu karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak peduli sama sekali. Ketika dia dihina, biasa saja. Ketika dia dibenci, biasa saja. Apalagi dipuji, apalagi ya di istilahnya dipuji. Orang yang ikhlas tidak berpengaruh sedikit pun. Nah, atau sebaliknya ketika ada orang yang memandang dia itu sinis, memandang dia benci, dia menghina, merendahkan amalnya, dia biasa saja. Nah, hal ini mungkin kalau seandainya hadirin pengen tahu analoginya, ada tercantum dalam puisi ya, karangan saya di sana khusus. Ya, sebelum saya menerangkan ini, saya sudah mengarang daripada puisi tentang tasawuf, dari taubat terus ya, ikhlas, dari itu ada tawakal, ada zuhud dan lain sebagainya. Saya tulis ya berupa puisi-puisi ya. Ya, semuanya jumlahnya ada 32. Yang sudah diupload ada 8. Kalau saya pengen lihat silahkan. Di situ ada masalah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amal karena manusia itu bisa menjadi syirik. Ketika kita meninggalkan amal kita karena manusia, itu bisa menjadi riya. Jadi bahaya keduanya.
Ya, misal kita itu ya mengamalkan sesuatu karena mertua, mengamalkan ibadah karena atasan, mengamalkan ibadah karena orang yang kita cintai. Nah itu ketika kita mengamalkan hal seperti itu namanya syirik, kata pengarang kitab. Kemudian ketika kita meninggalkannya, kita meninggalkan karena khawatir saya Maria, meninggalkan karena apa? Karena ria tadi. Maka ya itu namanya ria. Ini bingung. Jadi ketika meninggalkan karena manusia salah, mengerjakan karena manusia salah. Jadi bagaimana? Ya kalau kita benar, ya sudah kita kerjakan karena Allah, dan kita ketika meninggalkan karena Allah. Itu aja. Nah makanya di sini nanti ada resepnya yang paling terakhir ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui di masalah ikhlas ini, ya, biasanya kan orang ikhlas itu mencari perhatian kepada Allah. Dan ketika kita mencari perhatian kepada Allah, ketika kita pengen kedudukan yang tinggi, mencari kedudukannya kepada siapa? Kepada Allah pun sama gitu ya. Jadi ketika kita mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka jangan sekali-kali kita mencari yang kedudukan selain Allah. Ya, makanya ketika ada orang yang mencari kedudukan ya, jangan mencari kalian itu ya pangkat atau derajat ataupun kedudukan ya selain daripada Allah. Karena apa? Ketika kita mencari kedudukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pencemburu. Kalian saja ketika diduakan bagaimana cemburu tidak? Cemburu. Tak tentu lagi dua kan? Cemburu. Iya. Allah pun sama. Allah Maha Pencemburu. Sedikit saja Allah itu diduakan dengan dunia, diduakan dengan orang, ya, dengan hujan pada orang lain dan lain sebagainya. Dan ketika seperti itu, tilka darul akhiratu naj'alu tilka darul akhiratu naj'alu lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Jadi yang namanya kedudukan yang tinggi itu nanti di Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan daripada pangkat atau derajat di bumi ini. Artinya dengan kata lain, dia itu tidak mencari pangkat atau kedudukan di mata manusia dengan cara dia itu apa? Mungkin menjilat, maaf seperti itu ya. Maka dengan kita ya sudah mengetahui, jangan sekali-kali ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi selain daripada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang mukhlisin, untuk orang-orang yang ikhlas. Resepnya bagaimana? Nah, di sini resepnya ketika kita itu istilahnya tidak caper kepada selain Allah, atau kita tidak haus kepada pangkat, tidak haus kepada harta, resepnya satu, kata kita di sini. Apa? Terapkan hidup qanaah. Apa itu qanaah? Kemarin menerima. Ketika bisa menerapkan qanaah, menerima ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang kita terima dari Allah, maka kita itu akan bisa mengabaikan pangkat ataupun harta yang mungkin ada di sekeliling kita. Maka daripada itu, mari kita sama-sama terapkan hidup ya keikhlasan di hari-hari kita, agar kita menjadi orang-orang yang super istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya di dalam ikhlas ini ya perlu daripada belajar, mungkin setahap demi setahap, mungkin nanti kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar teruji keikhlasannya. Tapi yang jelas jangan takut ria, karena ria ketika kita takuti mungkin kita akan menjadi orang yang ria. Jangan meninggalkan amal karena manusia, karena itu menjadi syirik atau bisa jadi menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan bahas pasal yang selanjutnya tentang uzlah.
Wallahu a'lam bishawab. Mangga